Bab 3021. Setengah hari kemudian, di sebuah kedai teh, Yang Kai dan Li Jiao duduk berseberangan. Aroma teh meringkuk, tetapi keduanya diam. Setengah hari observasi sudah cukup untuk melihat banyak hal. Kota setengah naga ini terlalu aneh, belum lagi jumlah keturunan naga agak aneh, yang kuat di sini saja tidak ada habisnya, dan setidaknya 1 dari 1000 orang di jalan ada di alam kaisar. Populasi kota ini sekitar 500 juta. Dengan kata lain, ada 5 atau 600 orang kaisar realem yang tinggal di kota setengah naga ini. Apa konsep ini? Angka ini tidak terlalu menakutkan. Melihat seluruh batas bintang, ada kota besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada kota yang memiliki jumlah kaisar realem yang sama dengan kota setengah naga. Seringkali di kota besar, ada puluhan emperor realem yang sudah menakutkan, dan ini harus dihitung lewat, apalagi ratusan, 500. Bahkan jika energi spiritual dunia di tempat ini sangat murni, itu akan membantu seniman bela diri untuk berkultivasi dan mempromosikan. Rasio seperti itu terlalu menakutkan. Sekte teratas seperti Azure Sun Temple, hanya ada lebih dari selusin Emperor Realem, dan jumlah ini bahkan tidak sebanding dengan Half Dragon City ini. Selain itu, di kota setengah naga ini, status keturunan naga dengan garis keturunan klan naga tampaknya umumnya lebih tinggi. Di antara seniman bela diri dari tingkat yang sama, seniman bela diri yang merupakan keturunan naga sering menjadi kepala seniman bela diri. Yang Kai memperkirakan bahwa jika orang kuat di kota seperti itu ditarik keluar, itu akan cukup untuk menyapu kota manapun di batas bintang, sekte manapun. Hanya sekte Kaisar Agung yang dapat bersaing dengan kota setengah naga ini. Ini seperti kota raksasa, namun, Yang Kai dan Li Jiao menemukan hal aneh lainnya. Keturunan naga itu, terutama mereka yang memiliki garis keturunan yang sedikit lebih halus, tampaknya memiliki aura yang sedikit tidak stabil. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah tingkat kultivasi mereka tampaknya memiliki luka tersembunyi. Di level Emperor Realem, semakin tinggi level kultivasinya, semakin sedikit jumlah keturunan naga. Apa situasi ini? Yang Kai dan Li Jiao tidak bisa memahaminya. Berbicara secara logis, dengan darah klan naga, keturunan naga memiliki keunggulan unik dalam budidaya. Misalnya, jika dia bukan keturunan naga, tingkat kultivasi Kaisar Alam Orde Kedua akan menjadi akhir dalam kehidupan ini, tetapi karena beberapa garis keturunan klan naga, itu memungkinkan dia untuk menembus ke tingkat Kaisar Orde Ketiga dunia. Tapi di Half Dragon City ini, situasinya tampaknya terbalik. Semakin murni garis keturunan naga, tingkat kultivasi tidak akan naik, dan alam kaisar urutan kedua berada di akhir. Sebagian besar keturunan naga hanya berada di alam kaisar urutan pertama. Sebaliknya, ras manusia dan ras monster yang tidak memiliki garis keturunan klan naga memiliki keberadaan kaisar realem urutan ketiga. Setelah tinggal di kedai teh untuk waktu yang lama, mendengarkan percakapan di sekitar mereka, Yang Kai dan Li Jiao tidak memperhatikan nama besar. Hanya satu orang yang secara tidak sengaja meludahkan kata istana naga, yang menarik perhatian keduanya. Sangat disayangkan bahwa orang itu tampaknya segera menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Membuat Yang Kai dan Li Jiao merasa tak tertahankan. Setengah kota naga, istana naga, keturunan naga. Berbagai tanda menunjukkan bahwa tempat ini sangat mungkin adalah pulau naga. Tetapi populasi ratusan ribu membuat Yang Kai tidak bisa mempercayainya. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang di Pulau Naga? Li Jiao juga bingung. Perbedaan antara tempat ini dan imajinasinya begitu besar sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan. Ketika keduanya diam, suara berisik tiba-tiba datang dari toko di seberang, seolah-olah seseorang sedang berdebat tentang sesuatu, dan kemudian aura melonjak dan hukum tumbuh. Ada suara menabrak tanah, dan kemudian dengan seruan, sesosok terbang keluar dari toko dan mendarat dengan keras di tanah. Itu adalah seorang wanita, mengenakan gaun istana kuning angsa, rambut hitamnya seperti air terjun, punggungnya ramping dan anggun, wajah aslinya tidak bisa dilihat, auranya tidak lemah. Dia sebenarnya adalah Kaisar Realem urutan pertama. Tidak diketahui dengan siapa dia berkonflik di toko itu, dan dia dipukuli. Sepertinya dia sangat terluka. Melihat ini, para pejalan kaki di jalan menghindar. Tanpa mengetahui penyebabnya, tidak ada orang yang mau usil, agar tidak mendapat masalah. Ibu, sebuah suara lembut keluar, dengan sedikit tangisan. Wanita yang terbaring di tanah bangkit dengan susah payah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan melihat ke depan dengan mata yang bernafas api.
Tidak diketahui apakah dia marah atau dipukuli, tubuhnya menggigil. Pada saat yang sama ketika dengusan dingin keluar, seorang pria berjalan keluar dari toko. Pria itu memiliki ekspresi cemberut dan tidak berjalan perlahan. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan meraih tangannya di rambut seorang gadis, dan meraih kembali. Gadis itu terperangkap dalam posisi seperti itu. Dia hanya bisa berjalan keluar dengannya setengah melengkung. Gadis itu memiliki wajah yang cantik, terlihat muda, dan tidak memiliki tubuh yang panjang. Dengan dua tonjolan kecil di dadanya, dia sangat mungil dan indah. Dia paling banyak berusia 15 atau 6 tahun, tergantung pada penampilannya. Matanya merah, air mata mengalir di pipinya, dia tampak sangat ketakutan, wajahnya penuh kepanikan, dan dia melihat ke depan dan berkata, "Ibu, tolong aku." Mendengarkan panggilannya, gadis ini dan wanita yang dipukuli sebelumnya jelas-jelas adalah ibu dan anak. "Biarkan dia pergi," wanita itu menggertakkan giginya dan berteriak. Ketika Kaisar Yuan melonjak dengan keras, segera naik dalam posisi putus asa, putrinya ditangkap, membuatnya sangat marah. Tetapi bahkan jika dia marah, dia tidak berani bertindak gegabah. Terlebih lagi, tingkat kultivasi pria teduh tidak hanya satu tingkat lebih tinggi darinya, tetapi juga keturunan naga. Bahkan jika dia benar-benar putus asa, dia jelas bukan lawan. "Biarkan dia pergi," pria teduh itu memandang wanita itu dengan mencibir. "Kamu bilang biarkan aku pergi? Kamu pikir kamu siapa?" Penghinaan dalam kata-kata itu terlihat jelas sekilas bahwa wanita ini tidak ada di matanya. Ketika dia mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dan mengendus lembut di antara rambut gadis itu, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi. "Ini sangat harum. Aku mencintai gadis kecil seperti itu." Mengapa gadis itu pernah melalui pertempuran seperti itu? Merasakan napas panas datang dari belakang. Dia tiba-tiba menjadi kaku, dia menangis lebih keras dan berbisik, "Ibu. Kamu berani." Wanita itu sangat marah ketika dia melihat ini, dan menggertakkan giginya dan berteriak, "Apakah kamu tahu siapa putrinya, berani begitu sembrono tentang dia?" Pria teduh itu mencibir, "Tentu saja saya tahu putri siapa dia." Begitu wanita itu mendengar ini, dia linglung, dia tidak berharap pihak lain memberikan jawaban seperti itu. Dia berpikir bahwa pihak lain hanya menggertak. Selama dia menyebut nama ayah putrinya, dia akan bisa melempar perangkap tikus ke pihak lain, dan mereka akan diselamatkan. Dia tidak bisa membantu menenggelamkan hatinya, mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Pihak lain telah menargetkannya, dan dia pasti sudah bertanya dengan jelas sebelumnya, identitas itu mungkin tidak berfungsi. Pria teduh itu berkata, "Tubuh fana, apakah kamu pikir mereka akan peduli? Jika mereka benar-benar peduli, kamu tidak akan diusir." Begitu dia mengatakan ini, tidak hanya wajah wanita itu menjadi gelap, tetapi juga ekspresi banyak penonton hilang, seolah-olah mereka memiliki pertemuan yang sama dengan wanita itu. "Apakah kamu percaya atau tidak, bahkan jika kamu menelanjanginya sekarang, tidak ada yang akan mengurus hidup dan matimu?" Saat pria teduh itu mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu gadis itu. Tubuh gadis itu tiba-tiba menegang, dan dia berbaring tak terkendali dengan air mata, seperti mutiara dengan benang putus. Wanita di seberangnya bahkan lebih terkejut dan berteriak, "Tidak. Jika putrinya TELANJANG, maka putrinya tidak akan memiliki wajah untuk bertemu orang di masa depan, dan dia mungkin akan segera bunuh diri. Anak perempuan adalah satu-satunya rezekinya dalam hidup ini, bagaimana dia bisa ingin melihat ini terjadi?" Kata-kata pria tak tahu malu itu membuat banyak orang di sekitarnya mengerutkan kening. Mereka merasa bahwa orang ini terlalu berlebihan. Seseorang segera berkata, "Teman ini, kamu tidak dapat membunuh siapapun, bahkan jika mereka memprovokasi kamu dengan cara apapun, kamu tidak perlu menjadi seperti ini." Begitu orang ini mengatakan sesuatu, seorang teman di sebelahnya mengubah wajahnya dan buru-buru menariknya, membisikkan sesuatu di telinganya. Wajah pembicara mau tidak mau berubah, dan dia membiru. Pria teduh itu menoleh untuk menatapnya dan mencibir, "Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas, kamu mengatakannya lagi." Wajah pria itu berubah beberapa kali, dia mengepalkan tinjunya dengan ringan, dan berkata dengan suara rendah, "Tuanku, maafkan saya, jika saya menyinggung kamu. Saya harap kamu tidak mempedulikannya." Pria teduh itu menatapnya dengan dingin, dan kemudian berteriak dengan suara rendah untuk waktu yang lama, "Keluar." Pria itu mendengarnya, dan dia berbalik dan pergi dengan cepat. Dia bersedia melawan ketidakadilan jika dia bisa,
tetapi jika hidupnya akan terlibat, dia tidak akan memiliki keberanian. Ketika yang lain melihat adegan ini, mereka bahkan tidak tahu bahwa keturunan naga dari Kaisar Realem urutan kedua memiliki latar belakang yang hebat, mungkin mengandalkan semacam dukungan, jika tidak. Bagaimana mungkin ada kekuatan pencegah yang begitu besar? Beberapa orang mengenali pria yang teduh, dan mereka secara alami tahu di mana letak kepercayaan dirinya. Mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tidak baik memprovokasi orang ini, masa depan akan sedih. Setelah memainkan sedikit gengsi, pria teduh itu menoleh untuk melihat ibu gadis itu, dan berkata dengan ekspresi puas, "Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan?" Bagaimana mungkin wanita itu tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia mengepalkan tinjunya, kukunya terjepit ke dalam daging dan aliran darah. Tetapi dia tidak menyadarinya, dia menatap putrinya, menunjukkan senyum sedih, dan perlahan-lahan berlutut. Merangkak ke bawah, dahinya di belakang. Dari tangannya, dipermalukan, "Nyonya ini bersedia melayani tuan, tolong lepaskan gadis kecil itu." Sudut mulut pria teduh itu berkedut, memperlihatkan seringai sarkasme. Postur rendah hati wanita ini membuatnya sangat puas, dan matanya berlama-lama di pantat yang agak bulat untuk sementara waktu dan kemudian berjalan ke depan. Dengan tendangan tajam, wanita itu ditendang ke tanah. Kekuatan kaki ini tidak ringan, dan wanita itu berguling beberapa kali sebelum berhenti. "Ibu," gadis itu menangis sedih ketika dia melihat ini. "Diam." Pria teduh itu menamparkan pipi gadis itu dengan tamparan, dan salah satu pipi gadis itu langsung membengkak. Dia sangat ketakutan, gadis itu benar-benar tidak berani mengatakan apa-apa lagi, pupilnya melebar. Pria teduh itu menendang wanita itu, tetapi ternyata dia belum selesai. Dia melangkah maju dan meletakkan kakinya di dada pihak lain, dan dada penuh itu segera berubah bentuk. Ekspresi wanita itu keras dan menyakitkan, tetapi dia berkata kepada gadis itu, "Tutup matamu." Dia tidak ingin putrinya melihat seperti apa penampilannya sekarang. Bab 3022. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin seorang wanita ingin putrinya melihat adegan penyiksaannya? Gadis itu tercengang, matanya melebar, air matanya mengalir, tidak tahu apakah dia takut atau apa. "Jika kamu setuju sebelumnya, bukankah ini akhir?" Pria teduh itu mendengus dingin, menggosok kaki besar di dadanya, dan suara dislokasi tulang segera terdengar. Tetapi dia sepertinya tidak mendengarnya. Dia menurunkan tubuhnya dan berkata, "Jika kamu setuju sebelumnya, kamu tidak perlu menderita dosa ini." Kulit wanita itu menyakitkan, tetapi dia menggertakkan giginya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap putrinya dan mencoba tersenyum, tetapi itu bahkan lebih jelek daripada menangis. "Bitch, itu berkahmu untuk bisa dilihat oleh raja ini, kamu berani mendorong." Pria teduh itu tampaknya belum cukup menyiksanya, dia ingin melampiaskan amarahnya. Dan dia tampaknya sangat menikmati kerusakan itu. Perasaan yang dibawa wanita itu menyenangkan, sudut matanya penuh dengan ekspresi gembira. Di kedai teh, mata Yang Kai sedikit dingin. Setelah melihat kejadian di sana, dia dan Li Jiao secara alami mengerti apa yang terjadi. Meskipun situasi kota setengah naga masih belum jelas setelah kedatangan pertama, Yang Kai tidak tahan lagi karena seorang ibu dan anak perempuan dipukuli di bawah hidung mereka. Ketika dia hendak bergerak, Li Jiao tiba-tiba berdiri dan menatap wanita dalam gaun istana yang terinjak di tanah dengan wajah kusam, dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya di matanya. Saat berikutnya, amarahnya langsung membakarnya. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Pria teduh itu masih menginjak-injak wanita berpakaian istana. "Kamu ibu dan anak tidak bisa melarikan diri, jadi kembalilah dengan raja ini." Dengan mengatakan itu, dia memegang gadis itu dengan satu tangan, dan meraih ibu gadis itu dengan tangan lainnya. Sesosok tiba-tiba muncul di depannya, dan kaisar prestige yang sensasional turun dari langit dan langsung menyelimuti pria teduh itu. Pria teduh itu memucat karena kaget, menggerakkan kakinya, dan dia melayang mundur, sambil berteriak dengan suara rendah, "Siapa itu?" Tangan Li Jiao meninju, dan dia meledakkan wajahnya. Pria teduh itu ngeri dan dengan cepat mendesak Kaisar Yuan untuk melawan. Tetapi pada saat berikutnya, tinjunya diperbesar tanpa batas di depan matanya, langsung mengenai pangkal hidungnya. Dengan derit, sesuatu tampak pecah, dan pria teduh itu langsung terlempar oleh pukulan itu. Pada saat yang sama, dengan tangan yang ringan, gadis yang tertangkap olehnya tiba-tiba lepas kendali. Dengan suara berderit, pria teduh itu terbang ke toko di belakang. Tidak diketahui berapa banyak hal yang dia jatuhkan. Dia memanjat dengan keras,
hanya merasa pusing, dan mulut serta hidungnya dipenuhi dengan bau darah. Dia mengulurkan tangannya penuh darah, dan pangkal hidungnya tampak patah. Pria teduh itu sangat marah, dan bergegas keluar dari toko dalam sekejap, menatap Li Jiao dengan mata dingin, niat membunuh seperti air pasang, dan menggertakkan giginya dan berteriak, sombong. Li Jiao mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat gadis yang telah dia selamatkan. Lalu di istana, wanita berpakaian tergeletak di tanah, dan berkata dengan suara rendah, pergi dan bantu ibumu berdiri. Gadis itu tidak bergerak, dia seharusnya takut konyol. Wanita berpakaian istana itu menatap Li Jiao dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan membelanya saat ini. Lagi pula, pria tak tahu malu bukanlah seseorang yang bisa tersinggung, meskipun kultivasinya bukan yang teratas di Half Dragon City. Ada banyak orang yang lebih baik darinya, tetapi mereka tidak bisa menyinggungnya sama sekali. Siapapun yang menyinggung dia tidak memiliki akhir yang baik, itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi. Setelah melihat wajah Li Jiao dengan jelas, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan mengeluarkan bisikan rendah di mulutnya. Dengan mata saling berhadapan, jejak rasa kasihan dan nostalgia melintas di mata Li Jiao, tetapi wanita itu segera memalingkan wajahnya dan menghindar. Melihat penampilannya, Li Jiao menghela nafas sedikit dan mendorong gadis itu lagi. Gadis itu pulih, mulai menangis, melangkah maju untuk mendukung ibunya. Sikap Li Jiao yang tidak terduga tidak diragukan lagi membuat marah pria teduh itu, tetapi aneh untuk mengatakan bahwa meskipun dia memperhatikan bahwa kultivasi Li Jiao sedikit lebih kuat darinya. Dia tidak takut, tetapi menatap Li Jiao dengan kejam, kamu berani menyakiti raja ini. Tidak peduli siapa kamu mati hari ini. Kalimat ini adalah apa yang ingin saya katakan. Li Jiao menoleh dan menatap pria teduh itu. Meskipun ekspresinya ringan, siapapun bisa mendengar kemarahannya yang tertahan. Di kedai teh, Yang Kai menyipitkan matanya, mengambil secangkir teh dan menyesap, menatap wanita dalam gaun istana, lalu menatap Li Jiao, ekspresinya bergerak dan dia mengerti sesuatu. Di sana, pria teduh itu tinggal sebentar, lalu tertawa keras, dan berkata dengan muram, kamu sangat berani. Di kota setengah naga ini, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. Sekarang ada, Li Jiao menarik napas dan menenangkan amarah di hatinya. Dia tidak pernah begitu marah sebelumnya. Kemarahan yang menggelinding di dadanya hampir meledak, membuatnya ingin melampiaskan amarahnya, dan mengubah pria teduh ini menjadi abu. Mencari kematian, pria teduh itu juga marah, dan momentumnya didesak. Warna sisik naga di bagian bawah lehernya tiba-tiba menjadi sangat dalam, dan prestise naga yang samar langsung menyebar. Di antara orang-orang yang menonton, banyak keturunan naga tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Ini adalah penindasan garis keturunan. Garis keturunan klan naga pria teduh lebih tinggi dari mereka, dan dia memiliki tingkat kultivasi Kaisar Realem urutan kedua. Bahkan jika ras manusia dan ras monster bukanlah keturunan naga, mereka semua terlihat sulit saat ini, dan mereka sedikit menjauh. Namun, ekspresi Li Jiao tetap tidak berubah, tidak bergerak seperti gunung, hanya menatap pria teduh dengan mata dingin. Melihat penampilannya yang acuh tak acuh, ekspresi pria teduh itu mau tidak mau berubah. Dia pikir ini tidak benar. Dia juga memperhatikan bahwa Li Jiao memiliki garis keturunan klan naga, jadi dia sangat tidak bermoral, karena dia yakin bahwa darah klan naga Li Jiao pasti murni seperti miliknya. Namun ketika Dragon Prestige menyebar, penampilan Li Jiao mengejutkannya. Pihak lain aman dan sehat? Bagaimana itu bisa terjadi? Penekanan garis keturunan tidak berfungsi lagi? Penindasan garis keturunan tidak bisa sia-sia, mungkin hanya ada satu alasan mengapa lawan begitu acuh tak acuh, garis keturunan lawan pasti tidak lebih rendah dari dirinya sendiri. Pada saat pemikiran ini, wajah pria itu berubah drastis. Awalnya, tingkat kultivasinya lebih rendah dari ras manusia, jika garis keturunannya tidak lagi memiliki keunggulan, maka dia sama sekali bukan lawan. Setelah melihat dari dekat Li Jiao, kecurigaan muncul di mata pria teduh itu, karena dia menemukan bahwa Li Jiao terlihat aneh, dan dia tidak memiliki kesan melihatnya sama sekali. Di Half Dragon City, meskipun jumlah keturunan naga cukup besar untuk mencapai puluhan ribu, tidak banyak keturunan naga di alam kaisar. Hanya ada beberapa ratus orang di alam kaisar di seluruh kota setengah naga. Di antara mereka, ras manusia dan ras monster menyumbang sebanyak 80%, dan Kaisar Realem yang menyandang darah klan naga tidak lebih dari 100 orang.
Dia pada dasarnya memiliki beberapa kesan dari 100 orang ini, bahkan jika mereka tidak memiliki persahabatan yang mendalam, dia telah bertemu beberapa kali. Lagi pula, mereka semua sedang mendiskusikan kehidupan di kota setengah naga. Meskipun kotanya besar, mereka akan selalu bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Li Jiao benar-benar wajah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dari mana orang ini berasal? Tingkat kultivasi Kaisar Realem urutan ketiga tidak lebih lemah dari miliknya sendiri. Orang seperti itu tidak pernah terdengar. Pada saat pemikiran ini, pria teduh itu tercengang. Gadis dalam gaun istana juga tercengang. Seniman bela diri yang melihat sekeliling juga terkejut. Semua orang memandang Li Jiao dengan heran, seolah-olah ada bunga di wajahnya. Setelah beberapa saat, keringat dingin muncul di dahi pria teduh itu, dan dia merasa seperti sedang menendang pelat besi. Hal yang memalukan, Li Jiao mendengus dingin, dan juga mendesak kekuatannya sendiri. Saat berikutnya, Dragon Prestige yang jelas lebih kuat dari pria teduh datang, dan pria teduh Dragon Prestige seperti gelembung, langsung hancur. Dengungan teredam terdengar dari sekeliling, yang semuanya merupakan reaksi setelah ditekan. Garis keturunan naga urutan ketiga. Ini sebenarnya keturunan naga urutan ketiga? Ada garis keturunan naga urutan ketiga di kota setengah naga? Sebuah seruan keluar, dan Li Jiao mengerutkan kening. Meskipun dia tahu garis keturunan naganya tidak murni, dia tidak tahu dari peringkat mana dia berada. Lagi pula, dia tidak memiliki objek perbandingan, apalagi standar. Pembagian garis keturunan naga berasal dari Pulau Naga, dari klan naga, divisi ini tidak diketahui oleh orang luar. Mendengar seruan di sekitarnya, Li Jiao menemukan bahwa keturunan naga dari kota setengah naga ini tampak sangat jelas tentang tingkat garis keturunan. Apakah dia bloodline urutan ketiga? Li Jiao mengetahuinya untuk pertama kalinya. Apakah kita memiliki garis keturunan naga di Half Dragon City? Siapa orang ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Melihat kekuatannya, itu seharusnya peringkat ketiga tingkat tinggi, kan? Itu tidak cukup, mungkin hanya peringkat menengah. Seseorang akan bernasib sial sekarang. Jangan tertawa, kamu tidak tahu dari mana orang itu berasal. Belum tentu dia yang sial. Ekspresi pria teduh itu berubah tanpa henti, dan hatinya mengutuk tanpa henti. Itu adalah neraka. Dari mana keturunan naga kelas menengah urutan ketiga muncul? Dia hanya memiliki peringkat tinggi urutan kedua, dan dia berjarak 2 level kecil dari lawan. Tingkat kultivasi lebih rendah, garis keturunan lebih rendah, bagaimana cara bertarung? Dragon Prestige menekan ke arahnya, dan kulit pria teduh itu tiba-tiba menjadi sangat sulit. Dia hanya merasa bahwa Kaisar Yuan di tubuhnya tidak bekerja dengan baik, dan darah dan daging meridian menggeliat. Denyut dari lubuk hatinya membuatnya gelisah. Itu juga pertama kalinya Li Jiao merasakan manfaat dari penekanan garis keturunan. Di masa lalu, dia hanya ditekan. Di depan Zulai dan Zhu Qing, dia menyusut seperti seorang cucu, dan sekarang dia akhirnya berbalik dan menjadi seorang kakek. Kemarahan di hatinya tidak mereda, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia menyapu wajah pria teduh itu dengan tamparan. Pria tak tahu malu itu jelas ingin melawan, tetapi dia tidak bisa menghindarinya ketika dia menamparnya. Dengan tamparan, satu sisi pipi pria itu bengkak, dan beberapa gigi lepas. Seluruh tubuh terbalik beberapa kali sebelum mendarat dengan keras, yang menunjukkan betapa kuatnya tamparan Li Jiao. Li Jiao menoleh, ekspresinya yang dingin berubah dengan santai, dan memandang gadis itu dengan ramah dan berkata, dia menamparmu, dan aku juga menamparnya. Apakah kamu sudah melampiaskan bau mulutmu? Gadis itu terkejut, dia tidak mengenal Li Jiao, dan dia tidak tahu mengapa pihak lain membelanya. Hanya saja dia dan ibunya diganggu oleh pria jahat tadi dan penuh dengan keluhan dan ketakutan. Dia juga memiliki perasaan yang baik untuk Li Jiao, seseorang yang dia temui di air berlumpur, dan menganggukkan kepalanya. Li Jiao tersenyum dan berkata, jika kamu merasa itu tidak cukup, aku akan menamparnya beberapa kali lagi. Gadis itu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Li Jiao berkata, oke, aku akan membantu ibumu melampiaskan amarahnya sekarang. Bab 3023. Di Half Dragon City, semua orang terdiam di jalanan. Ketika Li Jiao menoleh lagi, ekspresi dingin di wajahnya telah pulih. Selangkah demi selangkah dia mendekati pria teduh itu. Setelah ditampar parah olehnya, pria teduh itu pusing dan tenang. Dia tiba-tiba melihat Li Jiao berdiri di depannya. Dia menjadi marah dan berteriak, kamu berani memukulku? Mata Li Jiao jatuh, dan dia menamparnya lagi. Ada suara renyah,
dan pipi pria teduh lainnya juga bengkak. Penindasan ganda dari garis keturunan dan tingkat kultivasi membuatnya benar-benar tidak dapat melawan di depan Li Jiao dan hanya bisa dipukuli secara pasif. Bajingan, persetan denganmu. Sebelum dia selesai berbicara, Li Jiao membanting wajahnya dengan kepalan tangan dan segera memukulnya. Kamu, ledakan. Itu pukulan lain. Orang-orang di sekitarnya terdiam, hanya merasakan hawa dingin dari kepala hingga telapak kaki. Li Jiao tampaknya sangat marah. Tidak peduli apa, dia mencondongkan tubuh ke depan dan menunggangi tubuh pria teduh itu, melengkungkan tangannya ke kiri dan ke kanan, dan terus-menerus memukul wajah pria teduh itu. Bunyi letupan tak henti-hentinya, dan dia memukul pria teduh itu sampai dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Meskipun dia kejam, itu juga sangat terukur. Lagi pula, tempat ini tidak asing. Meskipun dia ingin membantu ibu dan anak itu melampiaskan amarah mereka, tetapi dia tidak membunuhnya, jadi meskipun pria yang tak tahu malu itu dipukuli dengan sangat menyedihkan, dia tidak akan khawatir tentang hidupnya. Teman ini, tolong maafkan, pria ini kamu tidak bisa menyinggung. Sebuah suara tiba-tiba melayang ke telinganya. Seharusnya seseorang yang diam-diam mentransmisikan suara ke Li Jiao. Li Jiao mengerutkan kening ketika dia mendengar suara itu, dan gerakan tangannya jauh lebih ringan. Setelah pemukulan seperti itu, amarahnya juga meluap, tidak sebanyak ketika dia kehilangan akal sehatnya. Wanita yang diselamatkan olehnya akhirnya kembali sadar pada saat ini, dan berteriak, jangan pukul, tuanku, hentikan. Dia tidak menolong untuk pria tak tahu malu. Dia sebelumnya menderita penghinaan seperti itu di bawah pria yang tak tahu malu, dan bahkan dilihat oleh putrinya sendiri. Dia ingin membunuh orang lain untuk membalas dendam, jadi bagaimana dia bisa menolong untuknya? Dia khawatir tentang Li Jiao. Jika orang ini benar-benar akan dibunuh, Li Jiao tidak akan punya tempat untuk bertahan hidup. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah dan kecemasan, dan dia merasa itu telah memengaruhi Li Jiao. Li Jiao membanting pria teduh itu dengan 2 pukulan lagi sebelum dia berhenti dan mendengus dingin, sial. Wanita itu mengambil kesempatan untuk bergegas, meraih lengannya, dan memohon, tuan, berhenti. Li Jiao mengambil keuntungan dari situasi ini dan bangkit, dengan dingin menatap pria teduh yang tergeletak di tanah, dan berkata, kali ini aku tidak akan membunuhmu. Jika ada waktu lain, aku akan mengubahmu menjadi mayat. Pria tak tahu malu itu berlumuran darah pada saat ini, dan hampir semua wajahnya berubah bentuk. Tidak diketahui apakah dia malu atau benar-benar terluka, terbaring di tanah tak bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Li Jiao menendangnya lagi, lalu menoleh untuk melihat wanita itu, dengan ekspresi yang sedikit rumit, dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak berani menatapnya, dan dengan lembut melepaskan lengannya. Dia juga berada di alam kaisar. Meskipun dia sedikit terluka oleh intimidasi barusan, dia tidak berbahaya. Tidak apa-apa, Li Jiao mengangguk. Wanita itu menundukkan kepalanya dan menggigit bibir merahnya dengan ringan dan berkata, Nyonya ini terima kasih atas bantuanmu, tuanku, kamu harus pergi dengan cepat. Kamu tidak bisa tinggal di Half Dragon City. Li Jiao mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah itu reaksi wanita pada saat itu atau transmisi suara sebelumnya? Mereka menyampaikan beberapa pesan khusus. Li Jiao tidak bodoh, dan dia tahu bahwa pria yang dia pukul memiliki latar belakang yang besar. Ini menyebabkan masalah. Li Jiao tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman, tetapi dia tidak menunjukkan apapun di depan wanita itu. Jika dia diminta untuk memilih waktu lain, dia pasti akan bergerak. Itu bukan antusiasmenya, hanya, apakah kamu ingin memanggilku seperti ini? Li Jiao menghela nafas sedikit saat dia melihat wanita itu. Wanita itu gemetar dan berpura-pura bodoh, tuanku, apa artinya ini? Li Jiao menggelengkan kepalanya, tidak terlalu melibatkan topik ini, hanya berkata, ikuti aku. Ketika kata-kata jatuh, dia memimpin jalan pertama. Wanita itu ragu-ragu, tetapi masih menyapa putrinya, memegang tangannya dan mengikuti Li Jiao. Ketika dia berjalan ke kedai teh sebelumnya dan naik ke lantai 2, Li Jiao segera melihat Yang Kai menatapnya sambil tersenyum, wajah tuanya memerah. Mengetahui bahwa dorongan hatinya hanya membuatnya menunjukkan sesuatu yang memalukan. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Realem urutan ketiga, seorang penguasa istana, dan dia jarang kehilangan kendali diri. Dia tidak mengatakan apa-apa, duduk kembali ke posisi semula. Yang Kai mendorong secangkir teh, dan Li Jiao meminumnya, dengan wajah tenang dan tidak mengatakan apa-apa.
Ibu dan anak itu berdiri berdampingan dengan gembira. Jika kamu perhatikan baik-baik, kamu dapat menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, dan penampilan mereka sangat bagus. Meskipun wanita itu terluka sedikit dan ada darah di sudut mulutnya, itu masih tidak bisa menutupi wajah anggun itu. Li Jiao tidak berbicara, dan wanita itu tidak berbicara. Dia hanya berdiri di sana dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Hanya gadis itu yang memandang Yang Kai dan Li Jiao dengan rasa ingin tahu, tetapi Li Jiao lah yang lebih dia perhatikan. Baru saja, Li Jiao menawarkan bantuan dan menyelamatkan ibunya. Gadis itu secara alami merasa lebih ramah padanya, dan dia juga bersyukur di dalam hatinya. Duduk dan bicara, Yang Kai sedikit tersenyum pada mereka. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berbisik pelan, "Nyonya ini menerima kebaikan kamu, dan Nyonya telah menerimanya secara fisik dan mental. Nyonya ini hanya akan berdiri." Li Jiao tercekik ketika mendengar kata-kata itu, dan menyesap teh lagi. Wanita itu berkata lagi, "Kedua raja harus meninggalkan Half Dragon City sesegera mungkin. Tidak mudah untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama." Yang Kai berkata, "Apa latar belakang orang itu?" Wanita itu berkata, "Dia tidak memiliki banyak latar belakang, tapi dia bisa berbicara dengan sisi itu. Apa yang dia katakan tidak jelas dan sepertinya tabu." Melihat Yang Kai dan Li Jiao dengan ekspresi acuh tak acuh, wanita itu memandang Li Jiao dengan penuh semangat dan berkata, "Tuanku, kamu benar-benar harus pergi dengan cepat. Jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat." Li Jiao berbalik, menatapnya dengan marah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu masih berpura-pura tidak mengenalku?" Begitu pernyataan ini keluar, wanita itu segera menundukkan kepalanya lagi, tidak berani menatapnya. Gadis di sebelahnya menatap dengan rasa ingin tahu, menatap ibunya, dan menatap Li Jiao. "Apakah kamu kenal ibuku?" Li Jiao bersenandung, "Kamu harus bertanya padanya." Dia tampak sedikit marah, tetapi tidak diketahui apa yang dia marahi. Gadis itu tidak bersalah, menoleh untuk melihat ibunya dan berkata, "Ibu, apakah kamu kenal tuan ini?" Wanita itu tidak bersuara, tapi bahunya bergetar pelan, klik dan klik. Setetes air mata menetes, seperti mutiara yang pecah, seolah memikirkan sesuatu yang menyedihkan. "Ibu." Setelah melihat ini, lingkaran mata gadis itu juga merah, dan dia mengulurkan tangan dan memeluk ibunya. "Apa yang kamu tangisi? Sudah bertahun-tahun, mengapa masih seperti ini?" Li Jiao sedikit terdiam, mengetahui bahwa kata-katanya agak terlalu berat, dan dia merasa sedikit sedih. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia cemas untuk sementara waktu dan hanya bisa meminta bantuan. Melihat Yang Kai tersenyum sedikit dan berkata, "Kakak perempuan ini, duduk dulu." Meskipun mereka berdua adalah kaisar realem urutan pertama, wanita ini pasti lebih tua darinya, dan tidak salah untuk memanggil kakak perempuannya. Belum lagi Li Jiao tampaknya sudah mengenalnya sejak lama, jadi tentu saja dia harus memberi Li Jiao beberapa wajah saat ini. Dia sangat heroik sekarang, seolah-olah dia beberapa ratus tahun lebih muda. Benar saja, begitu Yang Kai mengatakan ini, wajah Li Jiao langsung berseri-seri, tetapi dia masih berkata dengan wajah lurus, "Duduk, apa yang kamu lakukan berdiri di sini?" Jika mereka yang tidak tahu apa-apa melihatnya, mereka akan mengira aku menggertakmu. Wanita itu masih menangis dengan tenang, tetapi dia duduk bersama putrinya, dan dia mungkin merasa agak tidak masuk akal untuk berdiri di sini menangis. Suasana hatinya sedikit tidak stabil. Tidak diketahui apakah itu karena intimidasi yang baru saja dia terima, atau karena dia melihat Li Jiao lagi setelah bertahun-tahun dan air mata tidak pernah berhenti. Tidak nyaman untuk berbicara dengannya saat ini. Yang Kai hanya menatap Li Jiao dan berbisik pelan, "Apakah kamu mengenalnya?" Yang Kai telah menebak sejak awal ketika Li Jiao melakukannya, dan semua tanda setelahnya menunjukkan bahwa Li Jiao dan dia memang saling mengenal. Tetapi Yang Kai juga merasa bahwa bertemu kenalan di kota setengah naga ini adalah suatu kebetulan. Li Jiao mengangguk ringan, ekspresinya kembali rumit, matanya berkilat kenangan. Yang Kai tidak bertanya lagi, privasi semacam ini tidak mudah ditanyakan. Bagaimanapun, dia merasa bahwa hubungan Li Jiao dengan wanita ini tidak biasa. "Apakah Tuan Istana yang mendengar tentang Sekte Ruyi?" Setelah terdiam beberapa saat, Li Jiao tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara. "Sekte Ruyi." Yang Kai berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Aku sudah mendengarnya." Sekte Ruyi juga berada di wilayah utara, tetapi dibandingkan dengan Istana Naga Api, Sekte Langit Penuh, Sekte Asking Passion, dan Lembah Hati Es, ini sedikit lebih buruk.
Karena sekte ini tidak memiliki ahli Kaisar Realem urutan ketiga. Yang terkuat hanyalah Emperor Realem urutan kedua. Jadi meskipun Yang Kai pernah mendengar tentang sekte Rui, dia tidak begitu mengetahuinya. Tiba-tiba mendengarnya menyebutkannya pada saat ini, dia tahu bahwa wanita ini harus berhubungan dengan sekte Rui. Li Jiao terus menyebarkan suara, Tuan Sekte Rui Sekte Lu Qiu, tingkat kultivasi Kaisar Realem urutan kedua bukanlah yang terbaik, tetapi tidak buruk. Sekte Rui juga merupakan sekte lama, meskipun sekte Tuan Lu Qiu tidak berbuat banyak, dia mampu menjaga warisan leluhurnya. Dia punya banyak anak, salah satunya peringkat ketiga. Dia cantik dan terkenal, dan semua orang memanggilnya Lu Sanyang. Pada titik ini, dia menoleh dan melirik wanita yang duduk di sebelahnya yang terisak pelan. Sekitar 300 tahun yang lalu, Li bertemu sekelompok penjahat yang melakukan kejahatan saat bepergian, tuan istana yang seharusnya tidak asing dengan hal semacam ini. Meskipun tingkat kultivasinya bagus, pada saat itu hanya ada tahap Dao Sos urutan ketiga. Dikelilingi oleh musuh dan banyak bahaya. Li mengambil kesempatan untuk menyelamatkannya, dan kemudian Li bertemu dengannya, dan wanita itu adalah Lu Sanyang dari Sekte Rui. Saya tidak takut untuk memberitahu tuan istana yang ini. Li juga orang yang penuh nafsu. Dengan wajah yang begitu memukau, Li secara alami tergoda. Kemudian, setelah berhubungan selama beberapa waktu, saya merasa bahwa dia memiliki kesan yang baik tentang Li, jadi Li melamar Sekte Rui. Sifat hati manusia yang sebenarnya, apalagi Li Jiao yang memiliki darah klan naga. Wajah Lu Sanyang sangat cantik, wajar jika Li Jiao tergoda olehnya. Bab 3024. Lu Qiu mengizinkannya, dan Li tidak berencana untuk menunda masalah ini lagi, jadi dia berencana untuk menikah dalam 1 bulan. Sangat disayangkan bahwa orang-orang tidak sebaik langit. Setelah setengah bulan, Lu Qiu mengirim pesan bahwa Sanyang telah pergi. Li secara alami marah dan pergi ke Sekte Rui dengan cara yang megah dan melukai banyak orang. Namun, kemudian diverifikasi bahwa Sanyang memang menghilang tanpa alasan. Itu bukan hasil karya Sekte Rui. Dalam tahun-tahun berikutnya, Istana Naga Api dan Sekte Rui telah mencari keberadaan Sanyang, tetapi tidak ada petunjuk. Li Jiao tersenyum masam, tidak bisa melihat orang-orang, tidak bisa melihat mayatnya, semuanya aneh. Saat itu, semua orang di Northern Territory mengetahuinya, dan wajah Li juga jatuh. Berpikir bahwa dia adalah pria yang bermartabat dari Istana Naga Api, ahli Kaisar Realem urutan ketiga yang dihormati, sebenarnya ada yang salah dengan pernikahan itu. Itu secara alami akan membuat orang tertawa. Yang Kai hampir bisa membayangkan suasana hati Li Jiao pada saat itu, dan tidak bisa menyalahkannya karena menunjukkan keagungannya pada Sekte Rui. Dengan kata lain, dia pasti tidak bisa menahan diri ketika dia menghadapi hal seperti itu. Sampai hari ini, kata Li Jiao, menoleh dan menatap Lu Sanyang. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas lagi. Wanita yang dia cintai memiliki seorang putri pada saat ini, dan Li Jiao tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Meskipun lebih dari 300 tahun telah berlalu, beberapa hal tidak dapat dihaluskan oleh waktu. Dia tidak tahu bagaimana Lu Sanyang menghilang saat itu. Dia tidak tahu bagaimana Lu Sanyang muncul di dunia kecil ini. Dia bahkan tidak tahu anak siapa gadis itu. Sebelumnya ketika dia mendengar suara Lu Sanyang di kedai teh, itu terasa akrab. Ketika pria teduh itu menendang Lu Sanyang ke tanah, Li Jiao bisa melihat wajah Lu Sanyang dengan jelas, dan dia sangat marah. Pada saat itu, dia hanya ingin membela Lu Sanyang, tetapi sekarang suasana hatinya sangat rumit, dan hampir tidak mungkin untuk menggambarkannya. Wanita yang telah menikah dengannya telah menghilang selama 300 tahun. Dia benar-benar punya anak dengan pria lain, dia tidak tahan. Ini hanya diberitahukan kepada Yang Kai. Dengan kata lain, jika orang lain di sini, Li Jiao pasti tidak akan mengungkapkan ini. Ini bukan pertama kalinya kehilangan muka di depan Yang Kai, dia sudah terbiasa. Kakak Li, sebuah panggilan rendah datang dari samping. Lu Sanyang akhirnya berhenti terisak dan berteriak sambil mengulurkan tangannya untuk menyeka sudut matanya. Yang Kai mendengus dan hampir tertawa terbahak-bahak. Saudara Li, dia tidak percaya bahwa masih ada orang di dunia ini yang akan memanggil Li Jiao seperti itu, dan itu adalah keindahan yang menakjubkan. Berkat Li Jiao tidak dangkal, tapi jelas bukan waktunya untuk tertawa pada saat ini, jadi dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan mulutnya. Namun, ekspresi Li Jiao terguncang. Dia berbalik untuk melihat Lu Sanyang, hatinya melonjak, tetapi dia mencibir, tidak ada lagi yang berpura-pura.
Lu Sanyang tidak mengangkat kepalanya, dan berkata dengan lembut, Sanyang tidak memiliki wajah untuk melihatmu, jadi aku tidak berani mengenalimu. Kamu tahu kamu tidak punya wajah untuk melihatku. Li Jiao mendengus dingin, merasa sedih. Dia ingin mencibir dan melampiaskan kemarahan di hatinya selama bertahun-tahun, tetapi ketika dia melihat penampilannya yang sunyi, dia menelannya lagi. Wajahnya tidak bisa membantu menjadi sedikit terdistorsi. Lu Sanyang menyeka sudut matanya lagi, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan senyum yang kuat, Sanyang benar-benar tidak berharap untuk melihat saudara Li dalam kehidupan ini. Melihatnya seperti ini, Li Jiao merasa lembut dan tidak ingin menyalahkannya. Seluruh hidup Sanyang, yang paling menyesal adalah kakak Li. Jika kamu ingin memukul saya, memarahi saya, atau bahkan membunuh saya, Sanyang tidak akan mengeluh, hanya. Dia berkata, menoleh dan melirik putrinya. Matanya penuh cinta dan nostalgia. Gadis itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Niat baik dan rasa terima kasih untuk Li Jiao menghilang di hatinya. Dia membuka tangannya dan berdiri di depan Lu Sanyang, dan berseru, jangan menggertak ibuku. Li Jiao segera jengkel, dan menamparkan meja dengan keras, kapan aku menggertaknya? Gadis kecil itu terkejut, dan mengedipkan matanya, air mata yang besar tiba-tiba turun, tubuhnya gemetar, tetapi tangannya masih terbuka dengan kuat. Kenapa gadis ini mirip denganmu? Li Jiao sedikit terdiam, nadanya agak berat barusan, dan dia malu untuk meminta maaf, ekspresinya sangat tidak nyaman. Lu Sanyang mengulurkan tangannya untuk menarik lengan putrinya ke belakang, dan berkata dengan lembut, Kiner, jangan membuat masalah, Paman Li tidak akan menggertak ibumu. Gadis itu ragu, tetapi ketika Li Jiao berteriak, dia tidak berani menantangnya lagi. Lu Sanyang berkata, Saudara Li, kamu harus pergi sesegera mungkin. Jika kamu memukul orang itu, dia tidak akan menyerah. Jika kamu tidak pergi, kamu pasti akan mendapat masalah. Li Jiao mencibir, hanya mengandalkan kekuatan sampahnya. Jika dia berani menjerat, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia juga memiliki mulut yang kaku dan wajah yang baik, tetapi sebenarnya dia masih sedikit gelisah. Tempat di Half Dragon City terlalu aneh. Jika bukan karena Lu Sanyang, dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Lu Sanyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Li, saya tahu kekuatan kamu tinggi, tetapi tidak peduli seberapa kuat kamu di tempat ini, itu tidak akan membantu kamu. Kamu tidak akan menghadapi lawan biasa. Li Jiao masih sedikit khawatir, tetapi ketika Lu Sanyang mengatakan ini, dia langsung bersenandung, kalau begitu aku harus melihat bantuan apa yang bisa dia temukan. Lu Sanyang ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Yang Kai tiba-tiba tersenyum dan berkata, Sanyang, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan kita. Aku sangat ingin tahu mengapa kamu tiba-tiba menghilang saat itu. Dia tahu bahwa apa yang paling ingin diketahui Li Jiao sekarang adalah masalah ini. Dia menempatkan dirinya dan berpikir bahwa ini hanyalah sebuah simpul di dalam hatinya, sebuah simpul yang telah mengganggu Li Jiao selama lebih dari 300 tahun. Hanya saja Li Jiao sepertinya tidak ingin bertanya, atau mungkin dia tidak berani bertanya. Dia harus khawatir tentang untung dan rugi, Yang Kai hanya memintanya. Mendengar ini, ekspresi Li Jiao bergerak, dan dia menyesap cangkir tehnya. Meskipun dia berpura-pura tenang, tangan yang memegang cangkir teh sedikit bergetar. Lu Sanyang jelas tidak menyangka bahwa Yang Kai akan tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini, dan ekspresi terhina muncul di wajahnya, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, Saya tidak dapat mengingat apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jawaban ini jelas tidak memuaskan Li Jiao, dan dia tidak peduli untuk berpura-pura, dan segera berkata dengan wajah tenang, kalau begitu, kamu hanya berbohong kepada raja ini saat itu? Bagus, sangat bagus. Dia tampak sedih dan marah. Jika ada orang yang mengalami ini, dia tidak akan bisa tetap tenang. Memikirkan cinta saat itu, Li Jiao hanya merasa sangat sedih, dan dia ingin menamparkan jalang yang tak tahu malu ini sampai mati sekarang. Bagaimana itu mungkin? Lu Sanyang tiba-tiba mengangkat kepalanya, menggelengkan kepalanya dengan kuat, air mata mengalir lagi, Sanyang tidak berbohong kepada saudara Li. Sanyang benar-benar ingin menikahi saudara Li. Kemunculannya membuat Li Jiao merasa lembut kembali, mengurangi beberapa kengerian di wajahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, aku butuh penjelasan atas apa yang terjadi saat itu. Lu Sanyang masih menggelengkan kepalanya, dan kemarahan yang baru saja ditenangkan Li Jiao muncul lagi, dan berdiri dan berkata, Oke, jangan bilang, aku tidak akan memaksamu. Aku belum pernah mengenalmu sebelumnya. Tuan Istana Yang, ayo pergi.
Meskipun sangat disayangkan bahwa hal-hal terjadi saat itu, bahkan Li Jiao telah datang selama bertahun-tahun dan dia secara alami mampu untuk meletakkannya saat ini. Dia memiliki tingkat kultivasi yang baik, dan ini masih sedikit sentuhan. Begitu dia berbalik, Lu Sanyang meraih lengan bajunya. Apalagi yang kamu lakukan? Li Jiao menatapnya dengan ekspresi dingin. Lu Sanyang terisak sebentar, dan kemudian dengan lembut berkata, Sanyang tertangkap saat itu. Wajah Li Jiao berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak, apalagi pergi. Dulu ketika kamu dan aku akan menikah, Sanyang sedang menunggumu di Sekte Rui. Kemudian, aku benar-benar ingin melihatmu, jadi aku lari diam-diam dan ingin pergi ke Istana Naga Api untuk menemukanmu, tapi tidak berharap untuk. Pada titik ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Seharusnya karena dia mengingat apa yang terjadi saat itu, tersedak sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Ibu, gadis itu menangis ketika melihatnya, dan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata ibunya. Untuk sementara waktu, ibu dan anak perempuan itu dalam kesedihan dan menangis samar. Li Jiao menghela nafas, oke, jangan menangis. Tidak masalah jika kamu tidak menyebutkan hal-hal saat itu, akulah yang terlalu banyak. Lu Sanyang menggelengkan kepalanya, nyaris tidak mempertahankan emosinya, dan melanjutkan, saat itu, Sanyang hanya memiliki tahap Dao Sos urutan ketiga. Dan orang itu memiliki kultivasi tingkat tinggi. Sanyang dikalahkan dan ditangkap. Kemudian, tidak perlu mengatakan apa yang terjadi setelah itu, apa yang terjadi pada Lu Sanyang, wanita cantik seperti itu, akhir baik apa yang bisa dia dapatkan setelah ditangkap? Ekspresi Li Jiao sangat dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, siapa itu? Lu Sanyang tidak menjawab, tetapi melanjutkan, kemudian dia membawaku ke Pulau Naga. Pulau Naga, Li Jiao dan Yang Kai sama-sama terkejut, memandangnya bersama dan berkata, apakah tempat ini benar-benar Pulau Naga? Lu Sanyang menatap mereka, bertanya-tanya mengapa mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada karena mereka sudah ada di sini, dan mengangguk dan berkata, ya, ini Pulau Naga. Yang Kai dan Li Jiao saling memandang, ekspresi mereka tenggelam. Meskipun Lu Sanyang tidak mengatakan siapa yang menangkapnya, masalahnya sudah jelas. Siapa lagi yang bisa masuk dan keluar Pulau Naga dengan bebas, selain klan Naga? Tinju Li Jiao mengepal, dan tangannya bergetar hebat. Tidak heran Lu Sanyang tidak mau mengatakan itu, ternyata itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh klan Naga. Jika bukan karena penganiayaannya yang berulang-ulang, Lu Sanyang pasti tidak akan mengungkapkan kebenaran. Insiden hilangnya Lu Sanyang sebenarnya terkait dengan klan Naga, dan Yang Kai mengerutkan kening, diam-diam merasa bahwa masalahnya agak rumit. Li Jiao juga sama. Jika itu orang lain, alam kaisar urutan ketiga lainnya. Dia akan mencoba memberi Lu Sanyang cara untuk melampiaskan kemarahan dan mencari keadilan untuk dirinya sendiri, tetapi klan Naga, dia tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Klan Naga bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Penindasan garis keturunan saja mencegahnya memiliki pikiran untuk melawan. Dia jatuh kembali dengan berat di kursinya, dengan wajah abu-abu. Wanitanya sendiri dirampok, dihina, dan wajahnya dirusak, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas atau membenci. Li Jiao merasakan ketidakberdayaan yang kuat di hatinya, dan hatinya tersumbat. Lalu kenapa kamu di sini? Yang Kai mengerutkan kening dan menatapnya. Sifat naga itu cabul, dan Lu Sanyang sangat cantik, masuk akal untuk ditangkap dan dirampok oleh klan naga, tetapi mengapa dia muncul di kota setengah naga ini? Ini membuat Yang Kai sedikit bingung. Dia bersimpati dengan Li Jiao di dalam hatinya, dan merasa bahwa klan naga yang telah merampok Lu Sanyang tidak ada gunanya. Bab 3025. Mendengar pertanyaan Yang Kai, Li Jiao juga menjadi curiga dan mengerutkan kening. Ya, kenapa kamu di sini? Di mana orang yang menyakitimu? Lu Sanyang menundukkan kepalanya, terdiam beberapa saat, dan berbisik pelan, setelah dibawa kembali ke Pulau Naga. Sanyang dipenjara di Istana Naga dan menjalani kehidupan yang tidak lebih baik dari kematian. Suaranya tercekat dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Sampai 14 tahun yang lalu. Dia berbalik untuk melihat putrinya dan tersenyum sedih. Saya diusir ketika Kiner lahir. Li Jiao tercengang, agak tidak mengerti. Tetapi setelah dia ingat, wajahnya segera menjadi sangat cemberut, dan dia menepuk meja dan berkata, bajingan. Wajah Yang Kai tidak baik, dan dia merasa bahwa klan naga benar-benar tidak baik. Menangkap wanita seperti ini di Pulau Naga selama bertahun-tahun untuk menyakitinya.
Ketika anak itu lahir, mereka benar-benar mengusir ibu dan anak itu. Apakah ini masih manusia? Yang Kai tidak memiliki banyak prasangka terhadap klan naga sebelumnya. Dia hanya merasa bahwa klan naga terlalu arogan. Titik ini diukir oleh cetakan, baik oleh Zhu Qing atau Zhu Lai. Tapi ini juga tidak berbahaya. Jika klan naga tidak sombong, maka tidak akan disebut klan naga. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa klan naga yang membanggakan kekuatan semua jiwa dan kepala roh suci sebenarnya memiliki perilaku jahat di dalam? Gadis ini, Yang Kai bertanya sambil menatap gadis itu. Lu Sanyang tidak berbicara, tetapi artinya sudah jelas. Karena dia adalah pewaris klan naga, mengapa dia diusir dari istana naga? Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya, Putri Lu Sanyang memiliki darah klan naga tidak peduli bagaimana dia dilahirkan. Bagaimana dia bisa diusir dengan ibunya ketika dia lahir? Lu Sanyang berbisik, aturan istana naga seperti ini. Mereka yang tidak memiliki garis keturunan naga akan dikeluarkan dari istana naga. Kiner tidak memiliki garis keturunan naga. Peraturan sialan macam apa ini? Li Jiao sangat marah. Terlepas dari apakah ada garis keturunan naga atau tidak, itu adalah daging dan darah. Bagaimana mereka bisa dibuang seperti menyapu sampah? Klan naga terlalu tidak masuk akal. Ini benar-benar terlalu banyak. Yang Kai tiba-tiba tidak memiliki perasaan yang baik untuk istana naga itu. Lu Sanyang tersenyum sedih, menggelengkan kepalanya dan berkata, di Pulau Naga, hal semacam ini tidak biasa. Dia menoleh untuk melihat keluar. Menunjuk ke pejalan kaki yang datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan berkata, menurutmu, dari mana orang-orang di Half Dragon City ini berasal? Dari mana mereka berasal? Li Jiao bertanya. Lu Sanyang berkata, banyak dari mereka diusir dari istana naga. Bahkan jika tidak, leluhur mereka juga diusir. Apa? Yang Kai dan Li Jiao menatap bersama. Jumlah klan naga jarang, kesuburan dan kesulitannya. Seringkali tidak ada anggota baru yang lahir selama ribuan tahun. Ditambah dengan inkonsistensi rasio jantan dan betina di antara klan naga jantan dewasa sering meninggalkan Pulau Naga dan pergi mencari wanita yang luar biasa. Menangkap mereka kembali dan digunakan sebagai alat untuk melampiaskan keinginan mereka. Jika terus seperti ini, banyak wanita hamil. Ketika keturunannya lahir, jika mereka memiliki darah klan naga, mereka dapat tinggal di istana naga dan terus mengamati. Jika tidak ada garis keturunan naga atau tingkat garis keturunan terlalu rendah, mereka akan diusir dari istana naga. Bertahun-tahun yang tak terhitung, akan ada banyak ras manusia, ras monster, dan naga keturunan dengan darah kotor di Pulau Naga. Kemudian, dengan peningkatan jumlah ras manusia, ras monster, dan keturunan naga, semua orang mendirikan kota setengah naga di sini. Ini adalah prototipe awal kota setengah naga. Penduduk kota setengah naga digabungkan satu sama lain, dan melahirkan ahli waris. Selama bertahun-tahun populasinya meningkat dan secara bertahap berkembang menjadi skala saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Sanyang, Yang Kai dan Li Jiao terkejut dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Kota setengah naga ini benar-benar datang dari sini? Makhluk-makhluk di kota setengah naga ini, apakah itu ras manusia atau ras monster atau keturunan naga itu, semuanya adalah keturunan dan cucu naga? Ini sungguh luar biasa. Lu Sanyang membuatnya sangat jelas. Di kota setengah naga ini, beberapa orang diusir oleh istana naga, dan orang-orang ini semuanya adalah wanita yang ditangkap oleh klan naga dan anak-anak mereka, sama seperti Lu Sanyang sendiri. Kelompok orang ini seharusnya berjumlah kecil, dan kebanyakan dari yang tersisa telah terus dikalikan selama berabad-abad. Tidak heran tempat ini disebut Half Dragon City, ternyata ada lapisan alasan ini. Semua penduduk kota setengah naga kurang lebih terkait dengan klan naga. Bagaimana kalau menyebutnya kota setengah naga? Li Jiao awalnya merasa bahwa dia mengenakan topi hijau, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Bahkan dengan Lu Sanyang sendiri, itu terlalu banyak untuk dilihat. Alasan mengajukan begitu banyak pertanyaan hanyalah untuk memperjelas. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata ini, ada banyak intoleransi di hatinya. Bukan salahnya bahwa Lu Sanyang ditangkap. Lagi pula, pada saat itu Lu Sanyang hanya berada di tahap Dao Sos urutan ketiga. Berapa banyak kekuatan yang dia miliki untuk melawan klan naga? Pertemuan itu begitu suram pada saat ini, sehingga Li Jiao bahkan tidak bermaksud menyalahkannya. Dengan menghela napas panjang, dia hanya merasa bahwa dia dan Sanyang benar-benar ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya satu sama lain dalam kehidupan ini. Siapa nama anak itu? Li Jiao bertanya,
menatap gadis itu. Lu Sanyang berkata, Yukin, Lu Yukin. Li Jiao mengangguk, lalu bertanya, siapa klan naga yang menyakitimu? Lu Sanyang menatapnya dan berkata dengan gugup, apa yang akan kamu lakukan? Li Jiao berkata, penghinaan terhadap raja ini semua berkat orang itu. Bukankah benar untuk mengetahui namanya? Lu Sanyang menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jelas tidak mau menyebutkan nama klan naga, kalau tidak Li Jiao akan melakukan sesuatu. Dia tahu tentang situasi Li Jiao, tapi itu adalah klan naga, dan tempat ini adalah Pulau Naga. Bagaimana itu bisa dengan mudah tersinggung? Dia tidak ingin melihat akhir tragis Li Jiao. Melihat ini, Li Jiao tidak marah. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia menoleh dan melihat ke satu arah. Pada saat yang sama, Yang Kai juga menyadarinya dan memusatkan perhatiannya pada masa lalu. Klan Naga, Li Jiao mengeluarkan suara rendah, wajahnya sulit dilihat. Dia dan Yang Kai telah lama mencari di sini, tetapi mereka belum menemukan jejak klan naga. Siapa yang tahu bahwa saat ini klan naga mengambil inisiatif untuk muncul, dan klan naga belum mendekat, kekuatan mengerikan telah menyerang dari kejauhan, penindasan darah. Itu membuat seluruh tubuh Li Jiao menggeliat. Banyak keturunan naga di Half Dragon City jelas menyadari hal ini dan berhenti untuk menunggu dan melihat. Setelah beberapa saat, raungan naga bernada tinggi datang dari jauh, dan kemudian, sosok naga raksasa tercetak di depan mata semua orang. Itu adalah naga hijau, panjangnya sekitar 10 meter, berguling-guling di awan, dan segera datang ke langit di atas kota setengah naga. Tubuh naga besar itu bercokol. Kepala naga melihat ke bawah dari langit yang tinggi. Seluruh kota setengah naga tampak gemetar, dan semua penduduk panik. Di Pulau Naga, klan naga adalah penguasa mutlak, dan klan naga jarang datang ke kota setengah naga. Sekarang yang tiba-tiba muncul, itu secara alami membuat orang merasa tidak nyaman. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan naga hijau ini. Naga hijau itu berkibar di udara untuk waktu yang lama, dan memiliki pemandangan panorama situasi di seluruh kota setengah naga sebelum perlahan berubah menjadi bentuk manusia. Cahaya menyala, dan seorang pria muda berusia 20-an atau 30-an muncul di tempat, mengenakan pakaian mewah, tampak seperti kupu-kupu yang berkeliaran di pasar. Sesosok tiba-tiba terbang dari kota setengah naga. Yang Kai dan Li Jiao menatap mereka dengan ekspresi terkejut. Pria yang terbang untuk menemui naga hijau itu sebenarnya adalah pria yang telah dipukuli oleh Li Jiao sebelumnya. Pada saat ini, pria teduh itu dengan hati-hati menemani senyum, dan dengan hormat mendarat di depan naga hijau, menyingkat tubuhnya, cedera sebelumnya belum pulih, pipinya tinggi dan bengkak. Dan beberapa gigi rontok, ditambah dengan sikap menyanjungnya saat ini, terlihat cukup lucu. Naga hijau meliriknya, sedikit mengernyit, dan rasa jijik di matanya terlihat jelas. Saya telah melihat Tuan Fuki, saya tidak tahu apa perintah untuk datang ke sini. Dia tidak mengajukan keluhan dengan naga hijau bernama Fuki ini segera setelah dia muncul. Karena dia tahu bahwa di mata klan naga, semua orang di Half Dragon City, termasuk dirinya sendiri hanyalah semut. Meskipun dia bisa berbicara dengan Pulau Naga, dia tidak berbeda dengan semut di mata klan naga. Pada saat ini, Fuki tidak akan memperhatikannya, dan itu hanya akan mengganggunya. Fuki tidak memandangnya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, bunga darah naga perlu disiram. Ketika pria teduh itu mendengarnya, dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, mengerti, penjahat akan melakukannya sekarang. Sama seperti sebelumnya, 200 tidak apa-apa. Fuki mengangguk ringan dan berkata, Tuan, tolong mundur selangkah dulu, penjahat akan segera membawa seseorang ke istana naga. Fuki berkata, juga 500 manusia. Pria teduh itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata, kamu ingin 500 manusia? Dia tampak kosong, bertanya-tanya mengapa Fuki tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu, karena sebelumnya, klan naga membawa orang ke Pulau Naga, pada dasarnya untuk bunga darah naga. Jadi hanya perlu membawa 200 keturunan naga. Mereka tidak pernah mengambil manusia sekalipun. Di mata klan naga, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi kamu, selama kamu tidak memiliki garis keturunan naga, kamu semua adalah manusia. Untuk apa ini? Pria teduh itu tidak bisa mengetahuinya. Apakah kamu bertanya padaku? Fuki menoleh dan meliriknya dengan ringan. Pria teduh itu tampak terkejut dan tahu bahwa dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Tidak peduli apa yang dilakukan klan naga, dia hanya bisa melakukan apa yang dia perintahkan.
Dia tidak memenuhi syarat untuk menyelidiki terlalu banyak. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, "Tidak berani, Tuan Fuki tenang, penjahat itu tidak akan mengatakannya lagi." "Keluar!" Fuki meludahkan sepatah kata pun, lalu menutup matanya dan berdiri dengan frustrasi. Pria teduh itu seperti menerima pengampunan, dan dengan cepat berbalik dan terbang menuju kota setengah naga. Di kedai teh, Lu Sanyang dikalahkan, dan berteriak, "Saudara Li, kalian pergi dengan cepat, akan terlambat jika kamu tidak pergi." Li Jiao mengerutkan kening, menatap pria teduh yang terbang ke arahnya di sana, dan berkata dengan ringan, "Aku tidak bisa pergi lagi." Dia telah mengalahkan pria teduh itu sebelumnya. Pihak lain jelas menyimpan dendam. Apa yang dia dan klan naga bicarakan tentang Li Jiao tidak dengar, tetapi dia tahu bahwa dia memiliki niat buruk untuk datang kepadanya. Dia tidak bisa melarikan diri. Menyesali, tidak ada penyesalan. Lu Sanyang disiksa di depannya, jika dia masih acuh tak acuh, maka dia tidak pantas menjadi laki-laki. Hanya saja dia tidak menyangka masalah akan datang begitu cepat. Lu Sanyang juga mengatakan sebelumnya bahwa pria teduh itu dapat berbicara ke sisi itu. Sekarang tampaknya yang disebut sisi itu adalah Istana Naga, klan naga.